Namo Buddhaya. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kisah yang terdapat di dalam cerita Dhamma pada kata, yaitu kisah Mata Kundali. Siapakah Mata Kundali ini? Mata Kundali ini adalah seorang pemuda, anak dari Brahmana Adina Kubaka. Adina Kubaka ini adalah seorang Brahmana yang boleh dikatakan orang yang mampu, ya. Namun sayangnya Adina Kubaka ini adalah orang yang sangat kikir, orang yang sangat pelit. Bahkan mestinya anting-anting yang harusnya diserahkan kepada pengrajin anting-anting untuk membuat anting-anting tersebut untuk anaknya yang bernama Mata Kundali, justru malah dia buat sendiri. Bahkan ketika Mata Kundali jatuh sakit, ia pun tidak memanggil tabib untuk memeriksa atau membawa anaknya pergi ke tabib untuk memeriksa penyakit anaknya. Malah dia membiarkan anaknya sampai anaknya ini sekarat. Ketika anaknya sekarat, dia meletakkannya di beranda dengan tujuan agar nanti orang yang datang ke rumahnya tidak melihatnya. Maka singkat cerita, di mana kebiasaan seorang Buddha setiap pagi melakukan meditasi, dan setelah selesai meditasi, Buddha Gautama dengan mata dewanya melihat ke seluruh penjuru dunia. Siapakah di pagi hari ini yang bisa atau yang harus ditolong? Maka dengan mata dewanya Buddha Gautama melihat di situ Brahmana muda yang lagi sekarat atau Mata Kundali ini mampu atau bisa memperoleh kelahiran di alam bahagia bila dikunjungi oleh Buddha Gautama. Maka pagi-pagi sekali menggunakan pakaian atau jubah rapi, pergilah ke kota Sawati. Buddha Gautama melakukan pindapata, dan ketika sampai di depan rumah Brahmana Adina Kubaka, ia berdiri di depan rumahnya, di mana Mata Kundali ini belum menyadari kehadiran Buddha Gautama di tempat itu. Lalu dengan kekuatan batinnya, dengan cahaya yang penuh terang, penuh gemerlapan, Buddha memancarkan cahaya tubuhnya ke arah Brahmana muda yang sakit yang bernama Mata Kundali ini. Kemudian Mata Kundali ini tersadar dan melihat cahaya yang begitu indah. Dia timbul keyakinan di dalam batinnya dan berkata di dalam batinnya, mungkinkah ini Buddha? Setelah itu, karena dengan penuh keyakinan bahwa yang dia lihat itu adalah Buddha, ia meninggal, dan setelah meninggal dia terlahir di alam Tawa Timsa atau Dewa Tawa Timsa. Karena anaknya ini meninggal karena anak satu-satunya atau anak tunggalnya, maka si Brahmana atau Adina Kubaka, orang tua dari Mata Kundali ini, sangat merasa terpukul dan merasa sangat sedih sekali. Bahkan di tempat kremasi anaknya, ya tempat pengremasian itu, dia menunggu di situ sambil meratapi rasa sedih karena ditinggalkan meninggal oleh anaknya. Namun di saat dia diliputi oleh rasa sedih, rasa terpuruk, rasa terpukul karena ditinggalkan oleh anaknya yang disayangi, di saat itu dari alam Dewa Tawa Timsa, Mata Kundali melihat orang tuanya bersedih. Ia pun muncul dengan penampilan ketika belum dia meninggal, seperti biasanya dengan penampilan biasa sebelum menjadi dewa, dan ia menyatakan bahwa ia sudah terlahir di alam bahagia, terlahir di alam Dewa Tawa Timsa, dan dia menyarankan kepada bapaknya untuk mengundang Buddha Gautama untuk berderma makanan. Setelah itu ia pun kembali ke alam Dewa Tawa Timsa. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya Adina Kubaka atau Brahmana Adina Kubaka, orang tua dari Mata Kundali ini, mengundang Buddha untuk menerima derma makan ke rumahnya. Setelah selesai derma atau dana makan, Adina Kubaka ini mengajukan pertanyaan kepada Buddha, apakah benar
hanya dengan keyakinan saja tanpa memiliki praktek dana dan praktek moralitas, orang bisa terlahir di alam surga. Mendengar pertanyaan tersebut, Buddha pun tersenyum, dan setelah itu Buddha Gautama memanggil atau meminta mata Kundali yang terlahir di alam Dewa Tawatimsa untuk muncul dan menceritakan penyebab ia terlahir di alam Dewa Tawatimsa tersebut. Maka mata Kundali Brahmana Buddha ini yang terlahir di alam Tawatimsa ini pun dia muncul dan menceritakan karena keyakinannya terhadap Buddha, ia bisa menyebabkan terlahir di alam bahagia. Nah, setelah itu lalu Buddha membabarkan syair kedua dari Dhammapada, ya, yang bunyinya seperti berikut ini, di mana dalam syair Dhammapada ini, ya, Buddha menyampaikan kepada Adina Pubaka dan para anggota keluarga dari Adina Pubaka dengan bunyi sebagai berikut. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya. Ya maka waga syair berpasangan, Dhammapada syair 2. Namo Buddhaya.